Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ballighni walau ayah. Alhamdulillah, permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita banyak nikmat. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat hidup. Sampai saat ini Allah Ta'ala beri taufik kepada kita nih untuk bisa menjalankan kehidupan sampai tahun 2022 ini dan mengikuti puasa pada tahun ini. Di antara nikmat yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah nikmat Islam. Nikmat akan mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, hadirin mulia? Karena dalam mengamalkan perintah Allah ada kebahagiaan hidup, ada ketenangan hidup, ada kesuksesan hidup. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat kepada kita ini nikmat berupa iman dan Islam ini tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dengan diberinya nikmat iman dan mudah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ini tanda kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan alhamdulillah pada tahun ini 1443 kita diberikan nikmat untuk menjalankan puasa Ramadan. Dan pada kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bagaimana puasa ini sebagai perisai. Sebagaimana kita ketahui bahwa perisai ini adalah pelindung. Bagaimana seorang ini melindungi dari dirinya. Maksud di sini adalah melindungi dari setan laknatullah alaih. Bagaimana kita dalam menjalankan puasa ini, dengan puasa ini kita melindungi dari diri kita dari setan yang terkutuk. Kemudian permisa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Nabi mengatakan dari Abu Ubaidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, puasa ini sebagai perisai selagi dia tidak memecahkannya. Maka dikatakan para ulama dalam menjalankan puasa ini ada 6 amalan, 6 amal yang mesti kita perhatikan. Yang pertama diantaranya adalah menjaga pandangan kita. Menjaga pandangan kita dari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Karena apa, pemirsa? Karena pandangan ini merupakan anak panah dari setan laknatullah alaih. Maka dengan pandangan ini, maka kita akan dengan kita berpuasa dengan melihat yang dilarang oleh Allah SWT, maka nilai puasa kita akan berkurang, keberkahan dari puasa kita akan berkurang. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah lisan, menjaga lisan kita dari hal-hal dari segala yang tidak baik. Maka satu kali para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apa yang menyebabkan nilai dari puasa itu berkurang? Maka Nabi SAW katakan, seorang berpuasa dia berdusta dan menggibah. Maka ketika di zaman Nabi SAW, 2 orang wanita yang sedang berpuasa, ketika berpuasa tidak sanggup menahan lapar itu. Karena apa? Karena ketika itu dua orang wanita ini sedang menggibah. Maka ketika itu datang utusan Nabi
Maka Nabi SAW berikan kepada seorang sahabat mangkok yang diserahkan kepada dua wanita ini. Kemudian disuruh oleh baginda Nabi SAW untuk memuntahkannya. Maka ketika itu muntahan daripada dua orang wanita ini, keluarlah darah segar dan potongan-potongan daging. Maka ketika itu Nabi SAW katakan, seseorang yang ketika dia berpuasa menghibah, menceritakan orang lain, maka sesungguhnya pada hakikatnya dia adalah memakan bangkai dari saudara muslimnya. Maka ini perlu kita perhatikan. Ketika berpuasa kita mesti menjaga lisan kita dari segala sesuatu yang tidak diinginkan. Maka seorang sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana seandainya yang disampaikannya itu adalah benar?" Ya, itu yang namanya yang disebut dengan ghibah. Tetapi bagaimana yang disampaikannya itu, yang diceritakan oleh orang ini tidak benar, maka itu disebut dengan fitnah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, mesti kita jaga lisan kita dari segala sesuatu yang menyebabkan batalnya atau berkurangnya keberkahan dari puasa kita. Kemudian pemirsa yang berbahagia, yang ketiga, para ulama menyampaikan menjaga telinga kita. Maka telinga kita ini mesti kita jaga. Jangan sampai mendengar hal-hal yang tidak baik. Sebagaimana kisah sebelumnya seorang wanita tadi, maka saling mendengarkan keburukan. Saling mendengarkan keburukan itu tidak baik. Sesungguhnya mengurangi daripada nilai puasa kita. Kemudian pemirsa yang berbahagia, poin yang keempat kata ulama adalah menjaga anggota badan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah SWT. Tangan kita jangan memegang hal-hal yang haram. Langkah kaki kita jangan berjalan kepada hal-hal yang dibenci oleh Allah SWT. Perut kita juga mesti kita jaga. Ya, maka ini mesti kita jaga. Seluruh anggota badan kita ini mesti kita jaga dari segala sesuatu yang dilarang, ya, diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kita hal-hal yang disampaikan oleh para ulama, di antaranya lagi adalah jangan terlalu kenyang ketika makan. Maka pemirsa yang berbahagia, ketika kita berbuka, maka kita di saat berpuasa ini mesti kita jaga, menjaga dari makanan, jangan terlalu kenyang sifatnya. Karena apa? Hakikat puasa ini didapatkan ketika orang menjaga makanan. Makanan jangan terlalu kenyang. Karena nafsu ini ketika nafsu ini akan tunduk ketika perut ini dalam keadaan lapar. Maka di satu kisah di dalam dalam suatu kitab, maka ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada yang namanya nafsu, maka Allah tanya, "Wahai nafsu, siapa kamu?" Maka nafsu mengatakan, "Aku, kamu." Maka ketika itu Allah SWT perintah malaikatnya untuk membakar nafsu ini selama 1000 tahun dengan kobaran api yang merah menyala. Kemudian setelah sampai 1000 tahun, Allah bertanya lagi, "Wahai nafsu, siapa kamu?" Maka nafsu ini mengatakan, "Aku, kamu." Maka Allah SWT perintah malaikat lagi untuk membakar. Saking api yang begitu panas, maka api ini berwarna hitam. Maka ketika 1000 tahun sudah dibakar nafsu ini, maka Allah SWT akan bertanya lagi, "Wahai nafsu, siapa kamu?" Maka nafsu ini tetap mengatakan, "Aku, kamu." Maka kali ketiga Allah Subhanahu wa taala telah menahan
nafsu ini dari makanan. Dipuasakan ini penafsu selama 1000 tahun lamanya. Setelah 1000 tahun nafsu ini diberi puasa, ditahan dari makanan, maka ketika itu Allah bertanya, wahai nafsu, siapa kamu? Maka nafsu mengatakan, wahai Allah, aku adalah hambamu, engkau adalah Tuhanku. Maka dari kisah ini dapat kita ambil iktibar, dengan berpuasa ini nafsu kita akan menjadi tunduk. Kemudian pemirsa yang berbahagia, ulama mengatakan poin yang terakhir adalah kita mesti merasakan amalan yang kita buat ini diterima. Kita takut amalan yang kita bikin ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi mesti kita merasakan, kita takut kalau amalan yang kita bikin ini, kita buat ini tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka ketika di hari berbangkit nanti, hari perhitungan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil 3 golongan. Maka golongan pertama adalah seorang yang mati syahid. Maka Allah Ta'ala katakan, untuk apa kamu berkorban? Maka orang yang mati syahid ini mengatakan, wahai Allah, aku berkorban hanya karena Engkau. Maka Allah katakan, kamu dusta, kamu berkorban, gugur di jalan Allah, gugur dalam medan pertempuran karena ingin disebut pahlawan. Dan kamu sudah dapat mendapatkan gelar itu. Maka Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat untuk mengambil ini, seorang yang mati syahid ini, untuk ditelungkupkan dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Kemudian Allah SWT memanggil kepada satu orang alim, satu orang ulama. Maka Allah katakan, wahai si fulan, untuk apa kamu menjadi seorang ulama? Maka orang ulama ini mengatakan, aku menjadi ulama, aku menjadi orang alim, di mana masa-masa aku gunakan untuk mengajar, mengajar orang kepada agama. Maka Allah katakan, kamu dusta, kamu mengajar ilmu agama agar disebut sebagai orang alim, dan kamu sudah mendapatkan gelar itu. Maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat untuk mengambil ini orang dan dicampakkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, hadirin yang mulia, maka seorang kaya ini dipanggil oleh Allah Ta'ala, ditanya, wahai fulan, untuk apa kamu bersedekah? Untuk apa kamu berinfak? Untuk apa kamu mengorbankan harta kamu? Maka orang kaya ini mengatakan, sesungguhnya aku berinfak, sesungguhnya aku bersedekah hanya karena Engkau. Maka Allah Ta'ala katakan, kamu dusta, sesungguhnya kamu bersedekah, kamu berkorban, kamu menginfakkan harta kamu supaya kamu digelar orang kaya, orang dermawan. Dan ini kamu telah mendapatkan teguran ini di atas dunia. Maka Allah SWT perintahkan kepada malaikat untuk mengambil orang ini untuk dicampakkan ke dalam nerakanya Allah SWT. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang berbahagia, inilah beberapa amalan yang mesti kita jaga ketika berpuasa. InsyaAllah mudah-mudahan untuk tahun ini kita dapat mengamalkan puasa ini dengan sebaik mungkin, dengan tata cara sebagaimana baginda Nabi SAW telah sampaikan dalam hadisnya. Baiklah pemirsa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.